tak dipungkiri bahwa semua ini bermula dari aksi bela Islam 4/11 dan 2/12 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016. Saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok si penista agama untuk diadili karena telah menistakan Al-Quran. Setelah saya mengikuti proses hukum yang sangat melelahkan ini, mulai dari panggilan polisi dan penangkapan serta penahanan, hingga digelarnya persidangan sampai pembacaan pledoi pada hari ini, saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik yang dikemas, sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan. Saudara-saudara, tiba-tiba apa yang dikenakan kepada Habib Rizik dengan vonis 4 tahun ini sungguh menggelikan menurut saya ya. Karena jelas ada perasaan ketidakadilan di masyarakat dan ini berlebihan, sangat berlebihan. Apa yang dituduhkan, kemudian apa yang dijatuhkan hukuman kepada Habib Rizik hanya gara-gara kasus suap ini. Menciptakan satu situasi dan kondisi ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum kita lagi. Hukum dianggap sudah menjadi subordinasi politik atau kepentingan politik, sehingga hukum sesuai dengan selera penguasa. Siapa yang mau dihukum dan siapa yang tidak. Mengaktifkan seluruh aparatnya untuk memusuhi Habib Rizik. Ya, sebetulnya ini Habib Rizik dijadikan musuh bersama. Jadi ini sebetulnya tuh. Padahal Habib Rizik dari awal itu kesalahannya adalah kesalahan dalam undang-undang kesehatan. Bukan kesalahan melawan negara, bukan kesalahan melawan kemanusiaan, bukan kesalahan korupsi segala macam. Jadi dia diintai terus untuk dicelakakan. Kan itu yang terbaca di dalam keterangan pers pejabat negara. Dan publik paham itu. Ya kan kalau kasusnya kasus prokes. Di dunia kan juga satu-satunya. Jadi mestinya ya harus administrasi saja, nggak perlu pakai pidana. Bebaskan. Ya kita akan konsultasi nanti ya. Lihat perkembangan terakhir konsultasi dengan pengacara dan Habib Rizik juga. Ya untuk apakah diperlukan gerakan turun ke jalan kembali atau tidak, kita akan konsultasi. Singgung Ahok, pengamat, ketimpangan vonis Habib Rizik kental unsur politis. Pengamat politik Zaki Mubarak ikut mengomentari soal vonis Habib Rizik Syihab yang tetap dihukum 4 tahun. Terkait hal itu, ia menyinggung nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Diketahui Habib Rizik tetap divonis 4 tahun penjara usai permohonan banding terdakwa kasus tes usap Rumah Sakit Umi Bogor. Itu ditolak pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Zaki menilai dalam vonis Habib Rizik tersebut terdapat ketimpangan hukum yang nyata dan kental unsur politis. Ketimpangan ini telah membuka mata publik bahwa vonis Habib Rizik tampaknya lebih kental dengan unsur politis. Ujar Zaki dikutip terkini.id dari Gempi Selasa 31 Agustus 2021. Menurutnya, sebagian pihak menilai vonis terhadap Rizik itu sebagai hukuman dan dendam politik atas peranan mantan pimpinan FPI tersebut saat menggagalkan langkah Ahok pada Pilkada DKI 2017. Yang lain menyatakan ini sebagai cara penguasa melumpuhkan peran dan pengaruh Habib Rizik terkait Pilpres 2024. Begitulah tambahnya. Sementara itu, pengacara HRS Aziz Yanuar mengaku menerima dengan sabar terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak banding kliennya dalam perkara tes usap Rumah Sakit Umi Bogor. Aziz Yanuar mengaku akan bersabar menerima putusan pengadilan terhadap Habib Rizik Syihab tersebut. Bila putusannya sebaliknya, kami alhamdulillah bersabar. Begitulah ucapnya. Akan tetapi, kata Aziz, pihaknya tidak akan berhenti untuk mendapatkan keadilan bagi Habib Rizik. Akan terus berjuang untuk pembebasan kliennya itu. Perjuangan milik kami, kezaliman urusan mereka, kemenangan miliknya semata. Begitulah ujarnya. Hashtag penahanan HRS ilegal heboh di Twitter. Rezim Jokowi pertontonkan proses peradilan jorok. Timbul pro kontra mengenai penahanan Habib Rizik yang kembali diperpanjang. Kabarnya penahanan Habib Rizik sudah selesai, bahkan sebelum putusan hakim dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap atau tidak. Terkait hal itu, kuasa hukum Habib Rizik Syihab, yaitu Aziz Yanuar, terus menyuarakan protes yang keras. Ia mengatakan, kezaliman terhadap HRS semakin menghilang. Masa penahanan Habib Rizik habis dalam perkara kerumunan di Petamburan dan Megamendung, harusnya bebas karena di kasus Rumah Sakit Umi tidak ditahan. Hujan Aziz pada Jumat kemarin.
Aziz pun menjelaskan pasal 27 KUHP yang berhak menetapkan jika ditahan pada tahap sidang adalah majelis hakim yang memeriksa perkara. Namun faktanya Habib Rizik ditahan dengan penetapan dari Wakil Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan adanya surat dari PN Jakarta Timur. Diketahui sampai kini Habib Rizik masih tetap ditahan dan menurut keterangan pakar hukum tata negara Refli Harun, harusnya HRS bebas pada Senin 9 Agustus 2021 lalu. Refli mengatakan, Habis sebenarnya penahanannya kalau dihitung berdasarkan hukuman 8 bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus Petamburan. Namun ternyata dilanjutkannya masa tahanan Habib Rizik mengundang reaksi beragam dari warganet di Twitter. Hingga akhirnya pada hari ini hashtag penahanan HRS ilegal menjadi trending di Twitter pada Jumat kemarin. Tagar penahanan HRS ilegal sedang trending di Twitter pada Jumat 20 Agustus kemarin sebagai bentuk dukungan kepada Rizik Syihab yang kini masih berjalan. Beberapa netizen yang menilai bahwa Rizik sedang dizalimi dan para pelakunya akan mendapatkan ganjaran suatu hari nanti. Sadar atau tidak, sengaja atau tidak, paham atau tidak ya, mereka yang menzalimi beliau Habibana akan menanggung akibatnya. Penahanan HRS itu ilegal, kata Imam Syuhodo. Ada juga yang menilai bahwa pihak yang menzalimi Rizik Syihab itu sebenarnya tahu mereka salah. Ia pun mempertanyakan mengapa mereka yang benar hanya terdiam melihat dan mendengar imam besar dizalimi. Mana nih suara kalian yang ngaku cinta ulama? Kata akun @nieta86. Ada juga netizen yang meyakini bahwa sekotor apapun permainan orang yang menzalimi Rizik, kebenaran akan tetap menang. Mereka juga meyakini bahwa suatu saat semua akan berjumpa di pengadilan akhirat. Sekotor apapun permainan kalian, kebenaran akan tetap menang di mata Allah. La haula wala quwata illa billah, Allahu Akbar, kata Ohelau 212. Atau akun lain yang mengatakan sehebat dan sekuat apapun kalian hidup di bumi Allah tak akan bisa melawan pengadilan Allah. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Dan seperti telah diberitakan terkini dan ID sebelumnya, Rizik Syihab diadili atas 3 kasus terkait pelanggaran protokol kesehatan. Untuk kasus pelanggaran prokes di Petamburan dan Megamendung, Rizik telah menyelesaikan hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, pengacara Rizik sempat mengutarakan bahwa kliennya harusnya sudah bebas. Namun pengadilan memutuskan bahwa pendiri Front Pembela Islam itu masih harus ditahan. Hal itu dikarenakan untuk kasus pemalsuan hasil tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, Rizik masih menjalani proses hukum yang berlangsung.